Ghibah membicarakan aib orang yang orangnya tidak kelihatan, tidak ada di situ. Diceritakan aibnya, cacatnya, kekurangannya. Berdasarkan firman Allah surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kamu menghibah, membicarakan aib saudaramu satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita. Maukah kamu memakan bangkai saudaramu? Orang yang menceritakan aib, cacat, kekurangan saudaranya, maka sesungguhnya dia sedang memakan bangkai saudaranya. Sedangkan bangkai tikus orang jijik, apalagi bangkai manusia, apalagi mayat, bangkai. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi, penulis kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, berkata, Imam Abu Sa'id Muhammad bin Ibrahim Al-Ismaili meriwayatkan kepada kami dari gurunya Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain bin Al-Hasan bin Al-Khalil, dari gurunya Ali bin Hasan, dari gurunya Ishaq bin Isa binti Daud bin Abi Hind, dari gurunya Muhammad bin Abi Humaid, dari Musa bin Wardan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qama, ada seorang laki-laki berdiri, wa huwa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qabla dzalika jalisun, sebelum itu dia duduk, tiba-tiba dia berdiri. Faqala ba'dul qaumi, lalu kemudian ada orang lain yang berada di situ berkata, ma'ajaza fulanan, lemah sekali dia, lemah sekali dia. Maksudnya kenapa dia tidak bisa konsisten dari awal sampai akhir? Kalau duduk ya duduk aja, kalau berdiri berdiri aja. Kenapa tiba-tiba dia merubah posisinya? Lemah sekali dia. Mendengar itu apa kata Nabi SAW? Akaltum akhakum, kamu sudah memakan saudaramu. Wa qatabtumuhu, kamu sudah membicarakan aibnya, kekurangannya. Kalau mau menegur dia, tegur dia langsung. Saudaraku, kenapa posisimu berubah? Kenapa kau tidak menghormati Nabi? Bukan dengan cara membicarakannya kepada orang lain, lalu mengajak orang lain buat dosa, menikmati cerita itu tanpa ada solusi. Hadis riwayat Abu Ya'la Al-Mawsili dan Imam At-Tabrani. Wa auhallahu subhanahu wa ta'ala, Allah mengirimkan wahyu ila Musa alaihi salam, kepada Nabi Musa alaihi salam. Man mata taiban, siapa yang mati dalam keadaan bertaubat, minal ghibati, dari ghibah. Ceritakannya aib tetangganya, diceritakannya kekurangan saudaranya, diceritakannya ghibah, gunjing, gosip, gunjing. Kemudian setelah itu dia bertobat, fahuwa akhiru man yadkhulul jannata, dia adalah orang yang terakhir masuk surga. Pencuri, pezina, pemabuk, peminum khamar, korupsi, narkoba, masuk neraka semua. Dan yang terakhir masuk ke dalam surga adalah orang yang taubat dari ghibah. Menunjukkan apa? Azabnya lebih lama. Orang yang minum khamar, dosanya hanya kepada Allah. Orang yang berjudi, dosanya kepada Allah. Orang yang ghibah kepada manusia, kepada orang yang dighibahi, diceritakan aibnya, kepada orang yang mendengar ceritanya. Kalau yang mendengar cerita itu 10 orang, 10-10-nya gara-gara dia. Bagaimana kalau ghibahnya di televisi, di grup WhatsApp? Berapa orang itu korbannya? Wa man mata musirran 'alaiha, siapa yang mati dalam keadaan belum bertobat terus-menerus ghibah, fahuwa awwalu man yadkhulun nara, dialah orang pertama masuk neraka. Dipajang semua pelaku dosa, pezina, pemabuk, peminum khamar, penjudi, pemakai narkoba, semuanya. Siapa yang pertama kali masuk neraka? Orang yang melakukan ghibah. Dan kalau orang itu bertaubat, belakangan masuk surga. Hikmah menunjukkan azabnya luar biasa. Oleh sebab itu, apalagi di waktu-waktu kosong musim corona ini, tidak ada kegiatan, memang sedang di rumah, lockdown, PSBB, duduk tidak keluar, tapi sesungguhnya lidahnya tidak bicara, tapi tangannya tidak berhenti, kirim berita ke sana kemari, grup-grup, maka stop, karena ancaman yang begitu keras. Wa qala Auf berkata, dakhaltu ala Ibnu Sirin, saya menemui Imam Ibnu Sirin, fatanawaltul Hajjaj, lalu saya menceritakan aib Hajjaj. Hajjaj ini adalah orang yang jahat, panglima perang,
hobinya safakud dima, menumpahkan darah. Di akhir hayatnya Hajjaj ini luar biasa. Di akhir hayatnya Hajjaj ini sakit keras. Lalu kemudian Imam sahabat Nabi yang mulia Abdullah ibnu sahabat Nabi yang agung dan mulia bernama Anas bin Malik, dia sempat bertemu dengan Anas bin Malik. Kata dia, wahai Anas bin Malik, jangan doakan aku panjang umur, aku sudah tak tahan lagi azab ini. Membunuh aja hobi, jahat dia memang. Ada saya tulis dalam buku 35 orang yang melewati mati sakaratul maut, mengerikan kematian Hajjaj. Sampai-sampai diikat daging di benang, mohon maaf, lalu kemudian dimasukkan dari duburnya. Setelah itu ditarik lagi, maka daging itu berulat. Jadi usus dia di dalam berulat. Makanya dia tak minta supaya disembuhkan dan minta panjang umur kepada sahabat Nabi Anas bin Malik, minta supaya cepat mati saja. Lalu kemudian Auf bercerita kepada Ibnu Sirin tentang Hajjaj itu orangnya jahat, Hajjaj itu begitu begini begodong. Qala Ibnu Sirin berkata, Innallaha ta'ala hakamun adlun, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha bijaksana dan maha adil. Fakama ya'khudhu minal Hajjaj ya'khudhu lil Hajjaj, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala melihat Hajjaj berbuat silap, salah dan dosa, maka Allah membalas perbuatan Hajjaj. Wa innaka idza laqita Allah azza wa jalla ghadan, seandainya engkau mati dan engkau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Auf, kata Ibnu Sirin, kana asgharu dhanbin asabtahu ashadda 'alaika min a'zabi dhanbin asabahu al-Hajjaj, maka dosamu yang paling kecil itu lebih berat daripada dosa Hajjaj. Memang Hajjaj banyak silap, banyak salah, banyak dosa, tapi biarlah itu dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan engkau menceritakan keburukan, cacat, aib, jelek Hajjaj, sekecil-kecil dosamu ghibah ini, maka itu lebih besar daripada dosa Hajjaj. Begitulah mereka dulu menegur, menasehati supaya orang berhenti menceritakan aib orang lain. Oh, tapi saya mesti menceritakan orang ini Pak Ustadz. Kalau mau menceritakan untuk klarifikasi, satu kali. Ada kalanya kita boleh menceritakan aib orang lain. 3 momen. Yang pertama, saat di pengadilan bersaksi, hakim bertanya, wahai saksi, ya Tuan Hakim, apakah betul kau melihat terdakwa ini melakukan perbuatan ini? Saat itu kau cerita, boleh. Jangan kau jawab kepada hakim, mohon maaf Pak Hakim, saya mau cerita tapi saya khawatir ini ghibah, dosanya besar Pak Hakim. Yang kedua, saat engkau bertanya kepada ulama, Tuan Guru, Kiai, ya ini ada orang di kampung kami, gimana dia? Nah inilah saya mau nanya fatwa tapi saya nggak bisa cerita karena takut saya ghibah. Oh, nggak bisa begitu, tanyakan sekali tapi jangan menikmati cerita itu. Yang ketiga adalah memberitahukan orang jahat tentang kejahatannya. Assalamualaikum Pak, Bu, ya nanti kalau si Anu datang kemari jangan kasih pinjam duit ya, itu memang dia bukan kebutuhan untuk anak istrinya, itu memang orangnya jahat, itu kalau dia sudah ambil uang nggak akan dia bayar. Cukup sekali memberitahukan tentang kejahatan orang. Dalam 3 kasus ini boleh, tapi di luar itu maka tercela. Waqila, ada riwayat menyebutkan, du'ya Ibrahim bin Adham ila da'watin. Suatu ketika seorang wali Allah bernama Ibrahim bin Adham diundang dalam satu acara walimah kenduri. Fadala, dia pun datang. Fadzakaru rajulan lam yatihim. Ketika Imam Ibrahim bin Adham duduk bersama undangan, tiba-tiba tamu undangan itu menceritakan seseorang yang tidak hadir di situ. Wah, si Anu itu begini, begono, begini. Waqalu, mereka berkata, innahu saqil, itu orang itu berat sekali, itu parah sekali dia itu. Faqala Ibrahim, apa kata Imam Ibrahim bin Adham? Innama fa'ala bi hadha nafsi, innama fa'ala bi hadha nafsi, yang sudah kulakukan ini adalah haitsu hadartu maudi'an, aku sudah hadir di sebuah majlis, yughtabu fihi nas, yaghtabu fihi nas, ternyata di majelis itu orangnya hobi menceritakan aib, cacat, kekurangan orang lain. Fakharaja, lalu kemudian Ibrahim bin Adham keluar dari majelis walimah itu, walam ya'kul 3 ayyamin,
dia tidak makan 3 hari. Kenapa dia tidak makan 3 hari? Dia berpuasa. Kenapa dia berpuasa? Menebus silap salahnya, minta ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ulama-ulama dulu, kalau dia lakukan salah, dia tambah amalnya seperti biasa, lebih daripada biasanya. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, Syekh Wahbah Zuhaili dalam membahas tentang salat berjamaah, kalau mereka terlambat sholat takbiratul ihram, dia bersedih 3 hari. Kalau sampai terlambat 1 rakaat sholat jamaah, mereka bersedih 7 hari. Jadi mereka tambah untuk menghukum dirinya. Apa yang dilakukan Ibrahim Adham bukan ikut cerita aib orang lain, bukan menghabiskan waktu untuk menggunjing, menggosip, hanya sekedar silap salah duduk di majelis saja. Duduk di majelis itu, mendengar mereka, langsung keluar, tidak ikut ngomong, dihukumnya dirinya 3 hari. Oleh sebab itu, kalau kita lihat majelis itu memang majelis orang yang suka menggunjing, merumpi, menggosip, maka baiknya tidak datang. Tapi dalam hadis dikatakan idza da'aka fa'ajibhu, kalau kau diundang wajib datang. Memang betul, wajib datang, ada maslahat silaturahim, memperbaiki hubungan. Tapi di sana ada mudarat. Mudaratnya apa? Memakan bangkai saudara, habis amal ibadah. Kalau bertemu antara dua, mudarat dengan maslahat, negatif dengan positif, mana yang lebih didulukan? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih dikedepankan, lebih diutamakan daripada mengambil manfaat.